Untuk ukuran poster kita akan perbesar saja. Kita gunakan yang namanya di sini desain page setup. Nah, di sini kalau ada yang kemudian tingginya adalah 30 dan enter. Untuk pada bagian background kita bisa gunakan di sini insert, kemudian kita bisa gunakan picture bila mana itu kita sudah punya. Kalau belum, kita akan menggunakan beberapa bentuk dari themes yang diberikan oleh Microsoft PowerPoint. Kita akan pergunakan salah satunya di sini. Nah, pada bagian sini kita akan berikan tugas kolaborasi. Math and TIK. Oke, kita blok, kemudian home, kemudian klik pada bagian ini. Kemudian kita kasih center. Untuk warna ini bebas, warna bebas. Kita sudah bisa peroleh satu. Kemudian kita coba ambil dari internet. Di sini kita masukkan aja logo, misalnya sekolah kita atau Tara Kanita. Nah, di sini banyak sekali logo-logo. Kita pilih salah satu aja. Kemudian kita copy nanti. Klik kanan, copy image. Kemudian kita buka kembali PowerPoint-nya. Kemudian klik kanan, paste yang picture. Gak usah khawatir kalau ada bentuk warna putih backgroundnya. Ini kita bisa hilangkan. Untuk cara menghilangkan ini cukup mudah karena kita menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas. Bila mana yang menggunakan Microsoft Office 2010 ke bawah itu tidak dapat menghilangkan background atau kita menggunakan menu remove background. Kemudian kita taruh dulu seperti ini. Kita perbesar kembali. Klik pada bagian logo, kemudian klik pada bagian format, kemudian klik pada bagian remove background. Nah, di sini yang akan kita tampilkan dan kita hilangkan untuk menghilangkan yang berwarna pink ini. Jadi kita tarik aja ke atas supaya bintangnya tetap ada, kemudian tarik lagi ke bawah supaya full, kemudian ke kanan, dan yang terakhir ke kiri. Kemudian kita klik pada bagian keep change. Nah, di sini kita sudah punya satu bentuk logonya. Logo ini kita bisa berikan efek ya, picture efek, misalnya glow. Kita bisa kasih glow-nya. Ini bebas ya, terserah. Oke, kalau sudah kita turunkan ke bawah. Kemudian di bawah kita berikan nama kita. Kemudian kelas 7AB absen. Ini kita berikan bentuk yang menarik. Yang pertama adalah menggunakan format, kemudian edit shape, change shape type. Nah, di sini kita bisa gunakan yang menarik bentuknya. Kemudian bisa kita kasih
warna. Untuk font kita bisa perjelas dengan warna putih. Kita taruh di bagian bawah saja dulu. Kemudian bagaimana caranya memindahkan data dari Microsoft Excel ke dalam PowerPoint ini. Yang pertama, kita buka kembali Microsoft Excel-nya. Yang kita akan ambil adalah yang data 1. Kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita buka kembali PowerPoint-nya. Klik kanan, paste yang pada bagian picture. Supaya kalau diperbesar teksnya tidak berubah. Ya, kita atur layoutnya sini. Kemudian kita copy kembali yang lainnya seperti judul. Sini kita copy aja. Kita copy yang ini aja ya, supaya ada teksnya. Kemudian klik kembali di sini, ya, kita taruh di sini aja. Klik kanan, paste teks. Di sini kita sudah punya bentuknya. Kemudian kita format, kita bisa berikan yang menurut kita bagus. Di sini. Kalau sudah, kita sudah punya satu bentuk data. Kalau ada dua ya taruh di bawahnya aja. Kemudian kita ambil grafiknya. Nah, untuk grafik kita klik grafik pertama dulu. Klik pertama, kemudian klik kanan, copy. Kemudian buka lagi, klik kanan, paste yang picture. Ingat ya, yang picture. Ini tidak buram ya, tidak blur ya. Tuh, kelihatan bagus. Kemudian yang berikutnya, klik kanan, copy, lakukan hal yang sama. Klik kanan, paste yang picture. Ingat ya, yang picture, supaya kalau ditarik ini tidak pecah. Bagaimana zoom in dan zoom outnya di PowerPoint? Tekan Ctrl di keyboard, kemudian arahkan scroll mouse, yaitu roda yang ada di mouse, maju itu untuk memperbesar atau zoom in, dan untuk ke belakang adalah zoom out, sambil menekan tombol kontrolnya. Kemudian lepas, kemudian kita taruh, misalnya taruhnya di sini, karena ini bagian dari tabel pertama ya, kita taruh aja di sini. Ini bisa kita buat seperti ini ya, nggak usah kaku untuk desainnya. Ini bebas, ya, ini bebas. Kita taruh di sini. Nah, untuk format picture-nya kalian bisa pilih yang sesuai dengan selera. Ini bisa kita beri seperti ini, atau kita kasih frame juga boleh. Di sini banyak sekali ya bentuk-bentuknya. Bagaimana yang lainnya? Oke, katakanlah yang tadi ini untuk diagram garis, klik kanan, copy. Kita masukkan kembali di sini. Klik kanan, picture. Kita tidak punya lagi satu. Kemudian kita perkecil. Mungkin kita bisa taruh di sini ya, selang-seling. Kemudian untuk data berikutnya, klik kanan, copy. Kemudian balik lagi ke PowerPoint, klik kanan, paste picture. Nah, di sini kita sudah punya bentuk data yang cukup menarik. Ini sederhana dari PowerPoint, kita bisa gunakan ini untuk membuat poster.
stylenya. Ini terserah, bebas ya, bisa modelnya seperti ini. Oke, kita bisa atur layoutnya. Kemudian kita bisa berikan gambar-gambar, insert, kemudian di sini ada clip art. Nah, kita bisa gunakan di sini misalnya tipe, kemudian enter. Kita bisa pergunakan bentuk-bentuk yang ada aja. Kemudian kita bisa gunakan misalnya, karena yang kita hitung misalnya games, kita coba ketik ada games ya. Oke, kalau nggak ada kita gunakan sport. Setelah sportnya ada, kita bisa masukkan yang ada aja di sini. Atau kalian sudah punya gambar-gambar, ini terserah ya, bebas. Yang penting bentuk posternya menarik. Ini kalau sudah, ini caranya kita simpan menggunakan JPEG. Jadi langkah pertama file, kemudian kita simpan dulu supaya nanti kalau ada tambahan-tambahan data kita bisa membuatnya kembali. Kita save dulu berupa PowerPoint ya, kita tugas kolaborasi saja karena ini ada di file kita sendiri. Kemudian kita bentuk menjadi JPEG. Bagaimana caranya? File, save as, kemudian pada bagian save as type-nya kita rubah menjadi JPEG, file interchange format. Jadi ini berupa bentuk gambar. Kemudian untuk file name-nya kita rubah menjadi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian simpan. Pada saat kita klik save, maka akan ada jendela baru. Di sini kita pilih current slide only. Sudah selesai. Ini kita bisa cari, dia ada di dokumen, kemudian kita cari aja. Nah, di sini sudah ada JPEG-nya. Inilah hasil dari bentuk poster kita dengan aplikasi yang sudah ada. Bagaimana dengan menggunakan aplikasi Canva misalnya? Oke, kita akan coba. Kita akan tutup dulu. Data tetap kita buka. Kemudian kita masuk ke bagian Canva. Untuk Canva, kita akan, ini secara online. Jadi Canva itu ada yang di HP, juga ada yang di laptop. Kita gunakan, ini sama saja baik Canva yang di HP maupun yang di laptop. Oke, di sini kita sebagai pelajar aja ya. Kita gunakan yang poster. Di sini ada pilihannya. Jadi ketika kita sudah masuk ke Canva, kita gunakan poster. Di sini nanti ya banyak pilihan. Cukup lama juga karena ini online ya. Nah, kita bisa pilih di sini misalnya bentuknya adalah statistik. Oke, kita akan coba ya. Kita salah satu aja kita ambil statistik yang bagus ini. Atau kita rubah gunakan yang lain. Ingat di sini kita gunakan yang free. Kalau yang berbayar, yang pro maksudnya itu akan berbayar. Ya.
skip aja. Kita coba lihat elemen, kemudian template-nya apa aja yang ada. Mungkin template-nya kita ulang di sini, kita bisa ganti, langsung enter aja, kita kosongkan. Nanti dengan sendirinya model template-nya akan muncul. Kita bisa gunakan yang ini aja deh. Ya. Nanti gambar-gambarnya kita akan rubah. Ini kita gunakan kontrol dan scroll ya untuk seperti ini. Misalnya di sini kita ganti kolaborasi Matt and ya, Teika. Kemudian bagaimana cara menyisipkan yang namanya logo? Kita akan kecilkan sedikit di sini. Kemudian di sini kita masukkan logonya. Nah, untuk cara memasukkan logo adalah caranya upload. Klik upload image, kemudian upload media. Logonya ada di mana pada saat kita mendownload? Nah, ini kita cari untuk logonya. Di sini saya sudah di sini ya. Logo. Nah, di sini ada logo. Ini sudah mulai upload prosesnya. Nanti dengan sendirinya dia akan kita ambil. Oke, ini sudah jadi, kita tarik aja ke sini, kemudian kita kecilkan. Nah, itu tadi cara mengambil gambar yang sudah kita punya. Jadi menggunakan upload media, kemudian kita pilih di mana tempatnya yang kita bisa dapat. Berikutnya, untuk gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini kita minimize dulu gambarnya. Yang pertama, ini bisa kita hilangkan semua untuk teksnya. Untuk gambar mungkin bisa kita pergunakan, kalau bisa kita manfaatkan maksudnya. Dengan langkah yang sama ya, kita coba klik, kemudian di blok, kemudian klik kanan, kemudian di copy, kemudian kita masuk ke Canva, kemudian klik kanan, paste. Ini artinya kita tidak bisa menggunakan pada bagian ini, kita tidak bisa menggunakan. Mouse, jadi kita Ctrl V juga nggak bisa. Oke, untuk cara yang memasukkan ini kita mempergunakan yang PowerPoint ya, PowerPoint yang kita udah punya, karena ini kita copy pastekan menggunakan picture. Kenapa tadi saya bergunakan picture? Supaya nanti pada saat kita ingin menggunakan Canva, ini bisa kita gunakan. Klik kanan, kemudian klik kanan copy ya, di sini copy, kita buka Canva, kemudian Ctrl paste. Jadi pada saat kalian buat menggunakan copy picture, ini sudah ada. Kalau di sini kurang jelas, kita bisa menggunakan yang namanya setting. Di sini ada settingnya ya. Dia mau dibuat jelas, dibuat terang, di sini bisa kita gunakan. Pertama ini adjust, kita adjust dulu.
Untuk brightness mungkin kita bisa turunkan sedikit, kemudian kontrasnya kita naikkan supaya lebih jelas tulisannya. Ini untuk penggunaan Canva. Yang sudah terbiasa menggunakan Canva mungkin tidak bingung lagi. Untuk tingkat blurnya kita bisa kurangin di sini, tidak jadi ke kiri, dia lebih jelas. Oke, di sini. Kemudian gambar orang ini kita taruh posisinya di depan, jadi forward. Kita bisa gunakan. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint, kita ambil aja langsung 2 ya, misalnya ya. Kita klik kanan copy, kemudian masuk ke Canva kembali, kemudian Ctrl paste. Nah, di sini sudah ada duanya, atau mungkin kalau ada mau satu aja juga nggak apa-apa. Ini saya gunakan 2. Nah, di sini kita gunakan adjust, kemudian blurnya dikurangin. Blurnya dikurangi. Kemudian tingkat kontrasnya kita naikkan sedikit supaya lebih terlihat. Di sini sudah selesai cara memasukkan grafik ke dalam Canva yang cukup sederhana. Jadi kita membutuhkan bantuan dari PowerPoint bisa, atau dari Microsoft Word juga bisa. Jadi intinya merubah bentuk dari Microsoft Excel menjadi gambar. Ini kita sudah punya ya, tinggal diolah saja. Oke. Untuk yang lainnya ini bisa kita pakai fit aja ya. Mungkin di sini ya, misalnya di sini saya buang dulu data yang tadi. Setelahnya ini bisa posisinya kita masukkan ke back. Kemudian kita taruh sedikit di sini. Pindah. Yang ini yang tidak perlu kita bisa delete ya. Misalnya data-data yang enggak pakai di Canva ini bisa kita delete. Ini cukup menarik untuk penggunaan Canva. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, mana yang ingin kita pergunakan atau yang tidak kita pergunakan di sini. Kemudian data yang terakhir juga kalian bisa masukkan yang terakhir. Kita klik pada bagian Canva, kemudian Ctrl V lagi, kemudian kita taruh aja di sini. Kemudian kita taruh posisinya pada bagian to back. Di sini kita sudah punya datanya. Untuk grafik sama, kanan copy, kemudian kembali ke Canva, kemudian Ctrl V kembali. Di sini bisa kita lihat betapa mudahnya kita menggunakan bentuk pemodelan seperti ini, desain-desain yang cukup sederhana dengan aplikasi yang mudah. Ya, posisinya kita backward aja. Oke, di sini kita udah punya. Tinggal kita rubah. Misalnya di sini kurang terang, kita adjust saja. Adjust. Kemudian karena ini online ya, ini cukup lama juga. Ada renderingnya, ada bufferingnya gitu ya. Oke, kalau sudah kita model seperti ini. Kita lihat fitnya berapa. Oke, di sini sudah ada. Tinggal kita masukkan nama, kita gunakan teks. Kemudian kita misalnya kita cari aja di sini. Oke, kita pakai hello, ini masih free ya. Taruh di sini. Nah, kita klik aja di sini. Kita ganti nama menjadi nama kita.
bisa kita rapikan ya. Ini kita enter, kemudian kita bisa lebarkan, kemudian kita kecilkan. Oke, cukup simpel penggunaan kanvanya. Ini bisa kita hilangkan. Untuk nama bisa kita geser. Kemudian bagaimana cara menyimpan? Nah, untuk menyimpan kita klik pada bagian ini ya, download. Kemudian kita bentuknya PDF aja karena diberikan oleh karena kita gratis. Kita download ya, kita bisa download di sini ke titik 3 ini, kemudian download. Masukkan di data kita. Oke, terima kasih. Demikian, semoga dapat membantu bagi teman-teman yang membuat desain, baik yang menggunakan aplikasi yang sudah ada atau menggunakan aplikasi online menggunakan Canva. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam kreativitas.